Haleluya, kita akan buka kitab Imamat ya. Imamat pasal 23 ayat 23 sampai 25. Imamat 23 ayat 23 sampai 25. Kita akan baca semua ayat ini dan supaya sama bacaannya kita baca seperti tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, dalam bulan ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, haruslah itu menjadi sabat bagimu, suatu peringatan peniupan nafiri, suatu pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur ya. Kita mengenal hari raya kelima ini dengan nama Rosh Hashanah atau Yom Teruah ya. Hari peniupan nafiri. Dan ini adalah hari raya yang kelima dari 7 hari raya yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan ya. Walaupun dari 7 hari raya ini pun ada 3 yang wajib untuk dirayakan, khususnya untuk bangsa Israel ya. Baik itu hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun ya. Nah, kita mengucap syukur oleh kasih kemurahan kita sedang belajar untuk bisa merayakan semua apa yang Tuhan perintahkan ya. Dan kita menyadari kalau karena ini bukan hari libur di Indonesia ya, sehingga kalau kita merayakannya hari Senin besok ya mungkin banyak yang nggak bisa hadir karena hari pekerjaan, hari bekerja. Nah, kita tahu bahwa tanggalan Ibrani itu mulainya jam 6 sore sampai jam 6 sore besoknya. Karena itu kita ambil kesempatan hari Minggu ini kita gabungkan dengan hari peniupan nafiri ya, yang akan kita rayakan sedapat yang kita bisa lakukan melalui ibadah kita kepada Bapa Yahweh. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, peniupan nafiri ini sesuai dengan apa yang tertulis ya. Ada beberapa hal yang terjadi ketika nafiri ini ditiup ya. Dan sebagai contoh pada contoh yang pertama katakanlah ya, ketika Tuhan Bapa Yahweh mau bertemu dengan atau berbicara dengan bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Kanaan, dari tanah Mesir ya. Sebagaimana tertulis dalam Keluaran pasal ke-19 ya. Kita akan baca mulai ayat 14 sampai 17 ya. Turunlah Moshe dari gunung kepada umat itu dan menguduskan umat itu, dan mereka mencuci pakaian mereka. Lalu berkatalah dia kepada umat itu, bersiaplah pada hari yang ketiga, dan hendaklah kamu tidak menghampiri seorang wanita.
Dan setelah 3 hari ketika masih pagi, maka terjadilah guru dan kilat dan awan tebal di atas gunung itu, dan bunyi sangkakala yang sangat keras. Lalu gemetarlah seluruh umat yang ada di perkemahan itu. Lalu Moshe membawa umat itu keluar dari perkemahan untuk apa? Menghadap Elohim. Nah, mereka berdiri di kaki gunung itu. Berdasarkan tradisi Yahudi ya, mereka juga mempercayai bahwa hari Rosh Hashanah ini atau Yom Teruah ini juga adalah hari penciptaan bumi ya. Ya itu kan tradisi mereka ya, boleh-boleh aja ya. Karena kita juga tidak menyatakan itu salah. Ya karena mereka mempunyai catatan-catatan yang sangat luar biasa ya dari leluhur mereka. Ya. Nah, kita tahu bahwa bangsa ini memang tanggalannya itu berbeda dengan tanggalan orang-orang dunia. Ya. Jadi kalau sebentar sore jam 6 kita memasuki tahun yang baru. Sekarang ini kan 5782 ya. Nah, nanti sore udah 5783. Semakin hari semakin mendekati apa yang Tuhan firmankan ya. Di mana di dalam kitab Kejadian pasal ke-6 di sana jelas Bapa Yahweh sendiri berbicara bahwa ya di dalam pasal 6 ayat ketiga. Kejadian pasal 6 ayat ketiga. Yahweh berfirman, Rohku tidak untuk selamanya akan berperkara dengan manusia, yang juga di dalamnya dia itu daging. Tetapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Ya ini kalau ada beberapa macam tafsiran ya. Beberapa macam tafsiran baik itu tentang Nuh yang membuat bahtera selama 120 tahun. Tetapi juga ada penafsiran lain. Ini yang dimaksud 120 tahun Yobel. 120 tahun Yobel, satu Yobel itu 50 tahun. Ya, hari pembebasan kita sering nyanyikan hari pembebasan tahun Yobel. Ya. Nah, itu kita lihat 120 dikali 50 itu 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun. Nah, kalau tanggalan Yahudi sudah berapa? 5.700 akan masuk 83. Jadi berdasarkan perhitungan secara matematis yang dapat kita boleh aja hitung-hitung. 6.000 dikurangin 5.783 berarti tengah berapa? 217 ya, betul nggak? Ya, 217. Artinya karena sangkakala yang ditiup ini ada beberapa macam, ya. Ketika Tuhan mau supaya bangsa Israel berkumpul dan menghadap Tuhan seperti yang dikatakan kitab Keluaran tadi, maka shofar itu dibunyikan. Shofar itu dibunyikan. Tetapi juga shofar itu bisa saja juga dibunyikan ketika bangsa Israel, salah satu contohnya, mau merebut benteng Jericho. Maka shofar itu juga ditiup oleh para imam yang berjalan di muka, ya, di muka para bangsa Israel. Kita lihat ya, kita lihat. Dalam Yosua pasal 6. Nanti saudara baca semua ya, saya cuman kasih kutip supaya kita mengerti sangkakala itu ditiup.
Yosua pasal 6 ayat ke-9. Dan orang yang bersenjata berjalan di depan para imam sambil meniup sangkakala. Jadi dia jalan sambil meniup sangkakala. Tapi orang lain nggak boleh ngomong ya. Hanya sangkakala yang dibunyikan. Dan rombongan mengikut tabu itu berjalan maju dan meniup sangkakala. Jadi yang ngikutin ya berapa ratus ribu. Ya. Kalau kita mengambil hitungan, kita pernah berhitung kan? Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu jumlahnya 603.550 orang. Tetapi setelah mau memasuki tanah perjanjian, kan dihitung kembali. Ya jumlahnya tidak selisih jauh 601.000. Saya lupa belakangnya 601.000. Ya. Lo 601.000 ini adalah orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas yang siap perang. Jadi berarti yang mengikuti atau yang berkeliling di Yeriko itu ya jumlahnya 601 sekian. Ditambah orang Lewi. Karena orang Lewi ini yang meniup sangkakala ya. Dan mereka berjalan. Dan kita melihat luar biasa. Ya. Sangkakala ini seringkali dipakai dalam beberapa kegiatan di tengah bangsa Israel. Ya. Demikian juga ketika bangsa Israel setelah Yosua mati, bangsa ini kan benar dikatakan firman Tuhan, bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk, ya, berontak terus sama Tuhan. Walaupun mereka merasakan mujizat-mujizat luar biasa, tapi berontak ya berontak terus. Sehingga setelah Yosua itu dan orang-orang yang mungkin hidup lebih tua dari Yosua, mereka berontak, menyembah lagi kepada berhala. Ya kalau saudara baca kitab Hakim-Hakim, luar biasa Tuhan itu. Ya, Bapa Yahweh senantiasa menyiapkan pemimpin-pemimpin untuk senantiasa memimpin umat ini. Walaupun mereka menyembah berhala ya, tapi ada pemimpin-pemimpin yang ditonjolkan Tuhan untuk membuat bangsa ini bertobat. Saya tanggap. Kalau saudara baca kitab Hakim-Hakim luar biasa. Artinya Bapa Yahweh walaupun bangsa Yesra itu bangsa yang tegar tengkuk sesuai firman Tuhan. Walaupun seringkali berbalik menyembah kepada berhala. Jadi ketika mereka berbalik menyembah berhala, Tuhan biarkan mereka dihajar sama musuh-musuhnya. Ya. Nah, ketika mereka dihajar sama musuh-musuh, baru berseru-seru sama Tuhan. Ya memang tegar tengkuk ya. Ya. Jangan lihat dia juga, lihat kita juga. Karena kita mungkin gitu. Ya. Kita lihat di sini ya. Shofar itu dipakai khususnya ketika zaman hakim yang bernama Gideon ya. Ketika Gideon diperintahkan oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan orang Midian ya. Orang Midian. Dipilih, banyak yang dipilih. Ya. Puluhan ribu yang dipilih ataupun bukan dipilih, yang siap untuk berperang. Ya. Ada begitu banyak orang yang siap untuk berperang. Tetapi kita melihat di sini, ya, orang-orang ini kalau dia jumlahnya banyak, nah, bangsa Israel akan melihat
ini karena kekuatanku. Ya tangkap, ya. Ini karena kekuatanku, maka musuh-musuh bisa dihancurkan, ya. Dan Tuhan tahu akan isi hati bangsa ini, sehingga ketika mereka siap untuk berperang dengan pimpinan Gideon, Tuhan bilang sama Gideon, kebanyakan itu, ya, kebanyakan, kurangi, ya, dari sekian puluh ribu dikurangi, puluhan ribu, ya, kalau saya nggak salah 30-an ribu, ya. Dari sekian puluh ribu hanya 300 orang. Wah, saudara bisa bayangkan, 300 orang kalau bukan karena Bapak Yahweh tidak mungkin. Tetapi Tuhan berikan hikmat bagi Gideon, ya, dengan juga memakai apa? Shofar ini, ya. Mereka pakai taktik walaupun cuman 300 orang, ya. Kemudian kita baca aja, ya. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat ke 17. Kita baca sampai ayat 21, ya, agak panjang, ya. Berkatalah dia kepada mereka, Gideon, ya, perhatikanlah aku dan lakukanlah ini. Aku akan pergi ke ujung perkemahan itu, dan haruslah kamu melakukan sebagaimana aku melakukannya. Aku akan meniup sangkakala, aku dan semua orang yang bersama dengan aku, dan kamu juga haruslah meniup sangkakala. Bahkan kamu semua yang di sekeliling perkemahan itu, berserulah bagi Yahweh dan bagi Gideon. Lalu pergilah Gideon dan ke 100 orang dibagi 3, ya, jadi 100, ya, yang bersama-sama dia ke ujung perkemahan pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, dan mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Juga ketika pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala sambil memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kiri mereka dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru padang bagi Yahweh dan bagi Gideon. Ya, luar biasa. Ya. Satu hal yang harus saya ingatkan, Bapak Yahweh itu setia sama firman-Nya. Walaupun bangsa ini sampai sekarang itu tegar tengkuk, ya, tetapi masih tetap ada rabi-rabi yang memang benar-benar dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Ya, walaupun rabi-rabi itu mungkin banyak orang yang tidak kenal, ya, berdasarkan tradisi mereka. Di setiap generasi itu, kalau saya tidak salah ingat, ya, ada sekitar, mereka percaya ada sekitar 36 orang-orang sadik, orang-orang yang mereka anggap orang-orang benar, bukan saja di Israel sana tetapi di seluruh dunia, ya, yang keturunan Bapak Abraham. Untuk apa? Supaya orang ini mengingatkan saudara-saudaranya bahwa Yahweh itu adalah Tuhan mereka, Tuhan yang hidup, Tuhannya Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Ya, tetapi kita melihat di sini, ya, walaupun ada orang-orang seperti itu, tapi juga mereka mengabaikan, ya, mengabaikan dalam arti kata, ya. Apalagi orang-orang yang sudah menganggap diri orang-orang kaya, mereka nggak perlu Tuhan, ya, mereka nggak merasa perlu Tuhan, dia udah kaya. Kan rata-rata orang-orang
yang hebat-hebat ini, orang-orang yang kaya ini, itu kan orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Dan mereka kebanyakan, walaupun tidak semua, adalah orang-orang ateis yang hanya percaya dengan kemampuan dia. Tuhannya diri sendiri. Tapi itulah Tuhan, mereka memang memiliki otak yang luar biasa, melebihi rata-rata orang lain. Nah, itulah cara Tuhan. Nah, kita melihat di sini banyak orang kan yang juga tidak akan pernah percaya atau sulit percaya bahwa orang ini akan datang saatnya mereka akan berbalik kepada Tuhan. Termasuk orang-orang yang mungkin kaya-kaya raya, orang-orang Yahudi yang kaya-kaya itu. Dalam pikiran manusia, mungkin pikiran-pikiran kayak orang-orang kita gini, apa mungkin? Loh, Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatu. Termasuk apa yang ada di dalam kita, dia bisa pintir sedikit kan? Ya. Seperti contoh umpamanya kita lihat di dalam Yeskiel pasal 36. Ayat ke 26 mulai. Aku juga akan memberikan kepadamu, kepada orang Israel ya, hati yang baru. Aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu. Aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu. Dan aku akan memberikan kepadamu hati daging. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu. Dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku. Dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini berarti Torah ya. Torah. Loh, Tuhan punya kuasa untuk berikan roh yang baru. Untuk berikan jiwa yang baru. Dan ayat lain menyatakan dia tulis Torah itu dalam satu bari mereka. Loh, kalau Tuhan yang kerja, gak bisa manusia menolak. Ya. Dan karena itulah saya mengaminkan dan saya percaya. Waktu itu sudah semakin dekat. Ya. Waktu itu sudah semakin dekat. Nah, kita melihat memang kita percaya bahwa bangsa ini adalah bagian daripada peta kehidupan, kalau saya boleh katakan peta kehidupan manusia. Jadi semuanya ini patokannya ya orang ini. Saya tangkap patokannya ya orang Yahudi ini. Ya. Walaupun sampai sekarang kan banyak orang-orang nggak mengerti bahwa yang ahli-ahli itu baik ahli ekonomi, ahli segala macam itu mereka yang ngatur semua. Mereka yang ngatur semua. Dan cara Tuhan ketika waktunya genap ya. Jadi yang tahu waktunya itu cuma Tuhan. Tidak ada yang lain. Sehingga ketika waktunya genap, ini terjadi, lah itu berarti trompet yang terakhir, ya, yang akan didengar oleh umat pilihan Tuhan. Waktunya sudah semakin dekat. Kita baca 1 Tesalonika pasal keempat. Ayat ke 16 dan 17. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan perhatikan dengan sangkakala Elohim, dia akan turun dari sorga. Dan orang-orang yang mati dalam Habasya, mereka akan pertama-tama bangkit.
Kemudian kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam apa? Pertemuan Tuhan di angkasa. Dan demikianlah kita akan senantiasa bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, kita melihat di sini pertemuan di angkasa. Sebenarnya kita gambaran, kalau banyak orang yang baca firman, sebenarnya ini salah satu nubuatan dari leluhur orang Yahudi ya. Yaitu ketika Yitzhak, bapaknya meminang si Ribka, ya. Ketika Ribka menerima pinangan, kemudian dibawa sama Eliezer menuju ke rumahnya si Abraham. Bisa tanggap ya? Ini pernah dikatakan. Kemudian mereka tidak langsung bertemu di rumah. Yitzhak keluar dari rumahnya, bertemulah dengan Ribka di tengah jalan. Setelah bertemu baru Yitzhak bawa si Ribka ke rumahnya. Sebenarnya itu gambaran atau nubuatan hal ini. Saudara dan saya pun, kalau saya mau gambarkan Eliezer itu adalah para pelayan-pelayan Tuhan yang memberitakan tentang Tuhan. Dan Eliezer juga gambaran tentang Ruach HaKodes yang membimbing dan menyiapkan umat Tuhan, dan umat Tuhan yang percaya dengan sungguh mau ikut dibawa oleh Roh Kudus, nah mereka akan ketemu. Saya tangkap. Ya banyak orang kan enggak percaya tapi nggak mau ikut jalan Tuhan, ya nggak bisa ketemu. Karena kalau si Ribka ini sudah menerima pinangan si Yitzhak, kalau dia harus jalan sendiri ke rumahnya Yitzhak, mungkin nggak ketemu. Bisa tanggap? Karena itu si Eliezer harus membawa dia sampai bertemu dengan Ishak, baru tugasnya selesai. Demikian juga dengan Ruach HaKodes. Bisa juga kita tafsirkan dengan firman Tuhan. Ada tertulis, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kita mengimani waktu itu. Ya. Dan otomatis karena kita mengimani masa pengangkatan ini. Nah, Tuhan sedang mempersiapkan kita. Saya mengucap syukur kesaksian-kesaksian, mimpi-mimpi. Ya, pernyataan-pernyataan Tuhan yang luar biasa. Itu bagian dari penggenapan apa yang ditulis kitab Yoel. Untuk membawa kita mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Dia membimbing kita untuk benar-benar jangan sampai kehidupan ibadah kita, jangan sampai iman percaya kita kepada Dia itu sia-sia. Bisa tanggap? Karena kalau kita berpikir ya pakai akal budi sedikit lah. Kita jauh-jauh dari rumah masing-masing. Kita kan semua rata-rata jauh nih rumahnya. Yang paling dekat berapa? 5 kilo, mungkin lebih dari 5 kilo. Ya. Ada yang 20-30 kilo. Udah gitu naik kendaraan-kendaraan umum. Alangkah sayangnya, udah capek-capek ibadah,
nggak masuk surga. Loh. Mau ngapain? Tetapi roh yang ada di dalam saudara dan saya itu mempunyai suatu kerinduan tanpa melihat jarak dari mana saya tinggal ke tempat ibadah. Itu tidak pernah terpikirkan. Tidak pernah melihat bagaimana berapa waktu yang saya butuhkan untuk sampai. Tapi roh yang ada di dalam kita, yang sudah diberikan oleh Bapa Yahweh, itu membuat kita semakin berkobar-kobar. Semakin membuat kita semakin mau lebih lagi hidup suci, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan itu hanya dapat terjadi dengan satu cara. Mentaati firman Tuhan. Karena firman itu adalah pribadi Sang Juru Selamat itu sendiri. Ya. Nah, kita melihat di sini cara Tuhan yang luar biasa. Bagi saudara dan saya, kadang-kadang kesaksian tadi kan sakit, ya sakit lagi. Ya namanya manusia, namanya kita manusia hidup bisa sakit, bisa lemah. Tapi kelemahan tubuh tidak menghalangi kerinduan kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena ibadah itu perintah. Kita sedang diuji oleh Tuhan. Kalau dikasih begini, mulai ngeluh nggak? Ya. Sulit kan? Kadang-kadang kalau dipikir secara logika, ya kalau kita mau pikir logikanya firman ini, firman Tuhan. Lo ada masalah, ada beban, ada pergumulan, termasuk ada sakit penyakit. Firman Tuhan katakan mengucap syukur. Lo secara akal pikiran manusia, kok begini? Padahal di situ ada satu rahasia yang luar biasa. Ketika apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dan kita melakukan apa yang diperintahkan, yaitu mengucap syukur. Maka disitulah Tuhan mau kasih lihat. Dia akan celikan mata rohani dan jasmani kita, sehingga kita melihat. Sesungguhnya Roh Kudus sudah menyiapkan jalan keluar. Ya. Roh Kudus sudah menyiapkan jalan keluar. Dan Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan membuat kita lebih dari pemenang. Hanya seringkali dalam pergumulan kita lupa firman Tuhan. Ya, jangan kira apa yang tadi saya katakan itu mana jalan keluar. Loh, ada ayatnya. Ya, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal ke-10 ayat ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan ya masalah, pergumulan, sakit penyakit segala macam ya. Tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Elohim itu setia, dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas apa yang kamu mampu. Sebaliknya, bersama pencobaan itu, dia juga akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Tapi satu hal yang harus saya ingatkan kepada kita semua. Hal ini bisa terjadi kalau kita mengikuti apa yang dia katakan. Karena dia berfirman mengucap syukurlah senantiasa. Kalau kita tidak mengucap syukur ini gak terjadi. Karena Tuhan itu setia kepada
firman-Nya. Bapa Yahweh tidak setia kepada manusia, kecuali kalau manusia itu hidup sebagai pelaku firman. Dan karena dia sebagai pelaku firman, maka pembelaan Bapa Yahweh ada di sana. Karena itu kita diajar oleh Bapa Yahweh. Ya, kita lihat dulu ayat 1 Tesalonika pasal 5. Ayat ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Artinya apapun situasi dan kondisi kita, pertama-tama yang kita harus katakan, Tuhan, terima kasih. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, ada rencana Tuhan, Engkau akan melakukan mujizat dalam hidup saya. Saya tanggap. Tuhan itu tidak ngomong asal ngomong. Tetapi Tuhan pun sedang menguji saudara dan saya. Jangan hanya bilang, oh, 1 Korintus bilang ada jalan keluar. Loh, memang itu janji Tuhan. Tetapi semua firman itu ada kaitan-kaitannya. Hal itu hanya akan terjadi apabila kita, Tuhan terima kasih. Kan berarti mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, maka hikmat yang berasal, Tuhan kasih hikmat. Kepada bangsa Israel Tuhan taruh roh yang baru, jiwa yang baru. Bagi kita pun dia beri hikmat, plak. Sehingga kita tahu jalan. Dan di dalam segala perkara apapun yang kita harus hadapi atau Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kita, kita harus senantiasa ingat, ya, tenang. Kadang-kadang tenang ini kan susah kan, ya. Enak aja tenang, loh itu firman Tuhan. Tenang supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Ya. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal ke-4. Ayat ke-7. Akhir segala sesuatu sudah dekat. Ya. Karena itu hendaklah kamu jernih dalam berpikir dan hendaklah kamu berjaga-jaga dalam doa. Dalam terjemahan lain, ya. Dalam terjemahan lain. Akhir segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai diri, jadilah tenang. Supaya apa? Supaya dapat berdoa. Kalau kita tidak tenang, ya nggak bisa berdoa. Kalau kita nggak bisa berdoa, ya bagaimana Tuhan mau tolong? Nah, kita harus belajar dari apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan itu tidak mau kita itu hanya stagnan, ya. Stagnan artinya apa? Nggak maju-maju, ya. Nggak maju-maju, Tuhan nggak mau. Nah, kita lihat di dalam kitab Mazmur, ya. Ada ayatnya, jangan kira nggak ada ayatnya. Mazmur pasal 1 ayat kita baca mulai ayat 1 lah. Berbahagialah orang pertama yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Pertama berjalan, ya. Berjalan tidak menurut nasihat orang fasik. Kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya, ketiga, duduk dalam kumpulan pencemooh. Pertama tadi apa? Jalan. Habis jalan, diri. Habis diri, diem. Loh, kalau itu berdiri diam dalam hadirat Tuhan gak masalah. Tapi ini
Tuhan mau kasih lihat, ya, supaya kita jangan seperti itu. Tuhan mau kita maju, ya. Kan jelas dikatakan tidak berjalan menurut orang fasik, ya. Jalan memang jalan, tapi menurut nasihat orang fasik ujungnya kebinasaan, ya. Nah, udah jalan berdiri, ya, lihat sesuatu yang enak buat daging. Udah berdiri, duduk lagi. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tapi firman Tuhan dikatakan dalam ayat kedua. Ya. Ayat kedua kita lihat. Kesukaannya hanya pada Torah. Kalau tadi kan jalan orang fasik. Kesukaannya hanya pada Torah Yahweh. Dan dia memeditasikan Torah itu siang dan malam. Saya lebih senang pakai meditasi, ya. Bukan merenungkan. Karena dalam terjemahan Inggris pun meditasi. Coba kita lihat dalam terjemahan Inggrisnya. But his delight is in the law of the Lord. And in his law do he meditate. Meditasi. Orang meditasi sama orang merenung itu beda. Merenung itu cenderung negatif. Bisa tangkap maksud saya? Merenung-renung, ngelamun-ngelamun. Ya kalau langsung tidur nggak apa-apa. Kalau merenung kan biasanya pikirannya negatif. Kalau meditasi dia konsentrasi full pada apa yang dia mau. Kalau dia baca ya di meditasi. Karena itu di tempat ini saya ajarkan saudara, saya tidak mengajarkan saudara merenungkan firman. Tapi di meditasi, dibaca, dimengerti sesuai anjuran tadi kan. Dibaca, dimengerti, sudah ngerti, ya gerakinlah tanganmu sedikit. Jadi berkat bagi banyak orang. Bisa tanggap? Siap kan? Tadi kan, tapi bilang siap apa enggak? Ya, kadang-kadang takut. Ya. Takut nanti saya salah. Apa namanya, orang yang maju itu bukan berarti orang yang tidak pernah bikin salah. Tidak. Tapi jangan salah-salah terus. Saya tanggap. Satu himbauan kan, cara saya berpikir dan cara saudara berpikir itu mungkin bisa beda. Untuk satu ayat yang sama, cara kita menafsirkannya bisa beda-beda. Tetapi bagi saya, namanya menafsirkannya bebas saja. Asal tidak keluar dari firman. Saya tanggap. Umpamanya saudara baca, katakanlah dari sini kan, dari kitab Mazmur. Saudara menafsirkan begini. Boleh bikin begini. Asal jangan keluar dari firman Tuhan. Artinya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Karena firman itulah kekuatan kita. Firman itulah yang membangun kita. Firman itulah yang sedang mempersiapkan kita. Waktunya kalau kita hitung tadi 6.000 dikurangi 5783 tinggal sekian tahun. Ya masih lama loh, berdasarkan perhitungan yang Tuhan berikan atau Tuhan nyatakan untuk kita tafsirkan. Berdasarkan apa yang Yeshua katakan. Kita kan sudah bisa menafsirkan. Waktunya sudah sangat dekat. Bahkan bukan saja kita, banyak orang di luar sana pun menafsirkan. Tetapi kita harus berpegang kepada firman. Orang menafsirkan di luar boleh aja, macam-macam kan penafsirannya. Tetapi kalau tidak berdasarkan firman, loh ini yang harus kita hati-hati. Karena macam-macam penafsiran, salah satunya, ya, ada orang menafsirkan begini, tahun depan Tuhan datang, rapture, ya boleh-boleh aja. Tapi dasarnya apa dulu? Nah ini yang harus kita lihat. Dasarnya apa?
berdasarkan pengupasan mereka. Oh, dunia berencana membuat satu sistem dunia baru tahun 2030. Pernah dengar itu kan? Kemudian 7 harinya Daniel. Satu hari kan 7 tahun. Jadi dikuranglah 20-30, dikurangin 7. Dari 2023 itulah dapatnya nanti tahun depan. Buat saya penafsiran itu sih oke-oke aja. Tetapi ketika ada orang yang bertanya, saya jelaskan. Saya tidak punya pandangan sedikit pun untuk menafsirkan sesuatu dengan apa yang manusia rencanakan. Tahun 2030 itu kan rencana manusia. Jangan samakan rencana manusia dengan rencana Tuhan, gak bisa. Kita harus melihat semuanya harus ada firman. Saya mencoba mengajarkan kepada saudara, kan kita media massa itu luar biasa. Ya, tapi saya tidak mau kita ini ternina-bobokkan dengan ajaran yang macam-macam. Kalau dia tidak sesuai firman, ya tolak aja. Boleh baca sih baca aja, tapi jangan diimani. Karena nggak sesuai. Bisa tangkap saya? Ya. Karena banyak hal yang kita bisa lihat. Waktunya memang sudah semakin dekat. Kita tidak mempersoalkan waktunya semakin dekat. Hanya yang harus menjadi pertanyaan dalam diri kita, saya ini diangkat apa enggak? Loh, betul enggak? Saya diangkat apa enggak? Kalau kita cek lagi, saya ini melakukan firman apa enggak? Kalau kita tidak melakukan firman, jangan mimpi diangkat. Jangan mimpi. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu pikiran kita. Mungkin kita ibadah di sini. Pikiranmu di dapur siapa yang tahu? Bisa kan pikiranmu di dapur kan. Aduh tadi kompor dimatiin nih. Halo bagaimana? Kita ngomong yang belak-belakan aja. Kita belajar untuk semua yang gak beres. Ada tertulis tapi bukan terjemahan ini. Ya. Tuhan mau kita menghadap dia. Seutuhnya tubuh, roh dan jiwa kita ada di sini, jangan di luar sana. Ibadah di sini ya pusatkan kemari. Ada mungkin ya setan kan ya kasih di kuping kita kan, lu tadi di rumahmu begini-begini, lu mencoba membuyarkan konsentrasi kita. Tetapi Tuhan menyatakan kepada kita, kalau kita datang beribadah kepada dia, mungkin kita lupa ya berdoa, Tuhan saya nggak mau terganggu konsentrasi saya. Terpusat hanya kepadamu. Tolong, kalau toh memang kompor tadi belum dimatiin, ya Tuhan punya cara lah dia matiin, ada malaikatnya kan di sana. Di rumah masing-masing. Kita belajar. Dengan demikian kita belajar untuk mengenal tuh, ingat Tuhan kita tuh cemburuan. Bapa Yahweh jelas menyatakan aku ini Tuhan yang cemburuan. Tidak ada satu ilah dimanapun juga di muka bumi ini yang disembah oleh manusia. Yang berkata dengan sejujurnya kepada manusia, aku ini Tuhan yang cemburuan. Yang membalaskan kejahatan manusia sampai keturunan ketiga dan keempat. Loh, Tuhan sudah kasih tahu gitu. Nah, tapi kan kita banyak. Nah ini yang repotnya begini. Karena ada orang yang ngeles kan. Ngeles maksudnya berdalih. Wah
Tuhan kan maha pengasih. Wah. Tuhan maha pengasih, nggak apa-apalah begini sedikit. Tuhan ngerti kok. Loh, Tuhan ngerti semua tentang kita. Hanya masalahnya engkau ngerti nggak Tuhan? Bisa tanggap? Jangan dibolak-balik ya. Jangan kita mau membela diri padahal sudah tahu salah. Tetapi untuk mengenakan daging ya udah mulai berhayal. Loh, Tuhan itu kasih. Ada tertulis memang Tuhan itu kasih. Tetapi Tuhan itu juga keras. Bagi orang yang tidak mau melakukan perintahnya. Nah, kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Dengan semua firman yang tadi kita baca terua so far ini. Ya Yom Teruah ya peniupan sangkakala ini. Membuat kita disadarkan bahwa waktu Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Hanya sekarang seberapa siap kita. Ya. Kalau belum siap ngomong aja sama Tuhan. Tuhan, saya masih begini nih. Masih begini, masih ada karakter-karakter saya susah dilepas. Yang ngomong sama Bapak kita. Dia yang tahu, oke, kamu dilepasin sini ya. Minta tolong, dia yang lepasin. Cuman kan kadang-kadang kita kan merasa diri sudah di atas angin, seolah-olah gak butuh Tuhan. Padahal kita sangat membutuhkan Dia. Karena setan saat ini sedang bekerja. Ya, setan sedang bekerja dengan sangat luar biasa. Ada satu hal yang mungkin menjadi beban ya. Memang jadi pergumulan saya berapa saat ini. Tapi ini memang saya masukkan dalam pengajaran nanti. Tapi ini pengajaran Roh Kudus ini kan kelihatannya sudah hampir habis. Kita akan memulai dengan pengajaran ya orang-orang pilihan Tuhan lah. Kita ambil dari kitab Kejadian. Saya hanya akan kasih ini sedikit, tapi saya belum waktunya dibuka, nanti pas pengajaran. Dalam Kejadian 1 pasal 1, ya Kejadian 1 pasal 1 ayat 1, kita baca ayat sama pasal ayat 2. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ya, saya ini sedikit. Kalau Tuhan menciptakan, pasti sempurna. Setuju? Amin. Ayat kedua. Bumi menjadi tak berbentuk dan hampa. Kegelapan ada di atas permukaan samudera raya. Roh Elohim ada mengeram di atas permukaan air. Nah, saya melihat saya sedang bergumul untuk ini pengajaran nanti. Ya. Kita percaya bahwa disinilah terjadi pemberontakan si setan. Saya tangkap. Waktu tadinya kan sempurna, setan berantakan, bikin berantakan. Sehingga bumi tidak berbentuk. Saya tangkap. Nah inilah ada hal-hal yang Tuhan mau buka. Tuhan tahu ada pemberontakan si setan. Karena itu di Taman Eden ada 2 pohon. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, siapa ini? Siapa ini? Nah itu nanti yang Tuhan pasti buka lebih dalam. Karena banyak ya, ada banyak buku-buku sih ya. Mulai yang macam-macam menerjemahkannya. Saya ingatkan kepada kita semua. Baik saudara yang ada dalam gedung ini, engkau yang ada di luar sana. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah.
Saya tangkap. Ya. Banyak orang ada buku-buku yang diterjemahkan, ini buahnya kayak gini. Loh, bagaimana ini? Siapa yang memberi kehidupan? Hanya Tuhan sendiri yang bikin buat kehidupan, bukan buah. Bukan buah. Tetapi disitulah nanti kita belajar. Ya, saya sedang bergumul tentang pengajaran ini. Karena ya, ada tertulis kan, akhir zaman semua akan dibuka. Jadi kalau ada buku-buku yang menulis, oh ini buahnya pohonnya kayak begini-begini, itu sesat. Saya katakan sesat ya. Kenapa? Kok makan buah bisa hidup selamanya? Yesus berkata, kalau engkau makan dagingku dan minum darahku, engkau akan hidup selamanya. Saya tangkap. Jadi di situ adalah pribadi. Ada dua pribadi yang memang harus dipilih. Karena apa? Pemberontakan setan di sini. Sekarang masalahnya kau pilih Tuhan atau pilih setan? Saya tangkap. Nah nanti ya oleh kemurahan Tuhan, Tuhan buka lah. Ya saudara berdoa karena banyak rahasia-rahasia. Ya. Sekarang nanti saudara pikir di rumah lah. Ya. Benar gak sih makan buah ini bisa hidup selamanya? Loh bertentangan dengan firman Tuhan yang lain. Kan Yesus jelas menyatakan, aku datang untuk menggenapi Torah. Apa itu Torah? Ya Torah itu ya apa namanya Yesus sendiri mau buka. Yang dimaksud itu buah apa? Kan jelas firman Tuhan, kehidupan itu hanya dari Tuhan bukan dari buah. Saya tangkap. Ya memang mungkin pengajaran ini, ya maaf kata ya, di luar sana nggak ada. Karena Tuhan mau buka buat kita. Ya dibuka aja. Ya saudara berdoa supaya dibuka lebih jelas. Tetapi harus ada ayat penopang. Seperti yang saya katakan tadi. Loh yang kasih kehidupan itu siapa? Hanya Tuhan. Kehidupan itu milik Tuhan. Bukan dari buah macam-macam. Buahnya tinggi, buah kecil-kecil. Kok begitu mudahnya orang tertipu? Saya katakan mudah sekali ketipu ya. Karena melihat, oh ini buku, ya memang buku-buku ya, macam-macam buku lah. Oh, buku Heno, buku Yasser, segala macam. Tidak mengerti bahwa buku-buku yang dimunculkan juga untuk menyesatkan mereka yang menamakan diri umat pilihan Tuhan. Begitu gampang ditipu. Kan kasihan. Ya, sudah membangun iman kok gampang, kok makan buah bisa hidup. Berarti buah itu sama Yeshua dong. Loh, bagaimana? Kenapa ada dua pohon? Karena setan sudah pernah merusak. Di dalam Kejadian pasal 1 tadi. Nah, kita diajar itu lebih tekun, lebih teliti. Kalau saudara ada pendapat-pendapat, ya berdoa supaya Tuhan buka. Supaya kita mengerti bahwa buah kehidupan itu hanya dari Tuhan. Bukan buah-buah yang katanya dari pohon yang tinggi, buahnya kecil, oh kayak begini, ngawur aja. Herannya kok banyak orang yang menamakan diri orang percaya, kok percaya? Artinya begitu mudah ya, oke begini. Mau dikatakan mau diangkat, lu gampang ketipu kok gampang mau diangkat. Saya sih ngomong belak-belakan aja to the point ya. Saya tidak pernah melihat satu ayat pun dari firman Tuhan yang menyatakan kalau kau makan buah ini kau akan hidup. Buah yang dimasukkan dalam kitab Kejaran itu kiasan.
Bukan buah yang seperti dikatakan orang. Seperti yang saya katakan berkali-kali. Firman Tuhan ini banyak kiasannya. Banyak kiasannya. Contoh yang seringkali saya utarakan. Yesus berkata, aku datang kepada domba-domba Israel yang hilang. Apa yang dia maksud itu domba. Bukan domba yang dia maksud. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Apa dia itu pohon? Itu semua kiasan. Tidak blak begitu aja. Kita diberi hikmat. Karena itu Yesus sendiri berkata, bagi saudara dan saya, supaya kita jangan tertipu, ya. Kita melihat, ya, betapa luar biasanya Tuhan. Kita baca di Markus pasal keempat ayat ke-11. Perhatikan ayat ini baik-baik, ya. Dia berkata kepada mereka, kepadamu, kepada saudara dan saya, telah dikaruniakan untuk apa? Mengetahui rahasia kerajaan Elohim. Tetapi kepada mereka yang di luar sana, semuanya dalam perumpamaan. Kita baca ayat ke-22, kita kok lengkap. Sebab tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak dapat dinyatakan, bahkan tidak ada satupun yang menjadi rahasia, kecuali agar ia dapat tampil nyata. Nah, ini harus terjadi. Dan kita bisa mendapatkan itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Saya bergumul, saya tanya ke Tuhan, Tuhan ini pengajar Roh Kudus sudah hampir selesai. Kemana? Ya Tuhan buka dari situ. Mungkin tidak pernah orang berpikir, ya, mungkin dari mulut ini aja orang ngomong, itu bukan buah yang seperti dikatakan oleh buku-buku itu, tidak. Karena buah itu tidak bisa memberikan kehidupan. Yang bisa memberikan kehidupan hanya Tuhan. Dan Yesus jelas menyatakan, kalau engkau makan dagingku dan minum darahku, engkau akan hidup selamanya. Tetapi bukan berarti kita makan dagingnya. Nah, itu kiasan juga. Bukan kita minum darahnya, itu kiasan. Artinya kita hidup menikmati firman Tuhan yang benar. Bukan asal-asalan. Tetapi itu kan tergantung kita masing-masing. Tapi saya berbeban oleh kasih kemurahan Tuhan, ya. Kita harus maju. Ya. Saya baca buku-buku itu, ya. Tapi setelah saya baca, loh ini kok banyak ngawurnya. Banyak direka-reka. Dicocok-cocokin. Akhirnya keluar dari firman. Loh kita harus tegas-tegasan berani menolak. Kalau tidak sesuai dengan Torah, tolak. Apapun buku itu, mungkin ada orang yang mengajar itu, terserah mereka lah. Karena banyak pelayan-pelayan Tuhan karena baca buku-buku ini, yang diikutin buku itu, kitab suci dia tinggalin. Loh ini ada orang yang datang kemarin dia bersaksi, Pak di sana itu, mari kita buka kitab Henoh. Loh kitab sucimu di mana? Kita mengucap syukur, ya. Saya mengajarkan kepada saudara, inilah lambang gereja. Sesuai kitab Wahyu. Ya, ini lambang gereja. Kita ini bukan sinagoga. Saya tangkap. Kalau sinagoga itu banyak tulisan rabi segala macam. Tapi saudara dan saya adalah gereja. Kita baca ya, Wahyu pasal 1 ayat ke berapa tuh? 20. Wahyu pasal 1 ayat 20.
Rahasia ketujuh bintang yang telah engkau lihat pada tangan kananku. Dan ketujuh kaki pelita emas itu. Perhatikan. Ketujuh bintang itu adalah malaikat-malaikat ketujuh gereja. Dan ketujuh kaki pelita yang telah engkau lihat adalah ketujuh gereja. Inilah gereja. Nah, kita belajar dari kitab Taurat kan. Di Torah itu ditulis. Kaki pelita itu begini. Nah, kita sudah belajar. Jangan lari dari firman. Kalau kita lari dari firman, kau membawa dirimu kepada kebinasaan. Kita memang belum sempurna sebagai pelaku firman. Tetapi kalau kita tahu itu tidak sesuai firman, jangan dijalanin. Kita harus berani menolak semua yang bukan berasal dari Tuhan. Sehingga dengan demikian penyempurnaan itu akan terjadi. Saya tangkap. Ya. Karena itu kita harus berjuang, sama-sama berjuang. So far ini menandakan peringatan-peringatan. Bahkan dalam kitab Keluaran tadi dan kitab Tesalonika. Oh, ketika bangsa Israel Tuhan suruh kumpul karena dia mau ngomong. Maka sangkakala berbunyi. Ketika kita orang-orang kudusnya akan dikumpulkan Tuhan di angkasa bertemu dengan dia. Sangkakala dibunyikan. Sangkakala sebagai bagian daripada ingatan Tuhan bagi saudara dan saya. Supaya kita tetap sadar. Kita tetap segar, kuat, menanti kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Tapi kalau sudah mulai loyo, ya bahaya. Ya, nah, kita harus berani. Ya, kita mengucap syukur ya, kayak si Opa kan, pengangkatan, ya kita berdoa, ya. Tapi kita harus juga segala sesuatu harus bagaimana kata firman. Ya. Nah, kita belajar. Makanya belajar dibaca. Kan dibaca nih. Apa sih artinya? Loh, tanya Tuhan. Berdasarkan ayat-ayat tadi yang kita baca di dalam kitab Markus kan. Itu dia mau buka. Tapi bagaimana mau dibuka kalau kita nggak pernah baca? Ada orang yang bertanya kepada saya, bagaimana gini? Semua jawabannya ada di situ. Semua jawaban kehidupan saudara dan saya ada dalam firman Tuhan. Hanya karena kita tidak pernah mau menyelidikinya, ya kita nggak tahu. Ya. Tetapi mari dengan hari yang dikatakan sebentar lagi yang kita merayakan hari tahun baru ini. Ya. Siap. Dia sebentar lagi datang. Yang namanya sebentar, ya sebentar itu kita nggak tahu. Ya. Dia kan firman Tuhan bilang kan, oh waktunya sudah dekat, kan sering kali firman Tuhan. Padahal udah ribuan tahun, maka itu timbul komentar. Katanya sebentar, dari dulu sampai sekarang sama aja. Loh, Tuhan kasih pencerahan sebenarnya. Kamu lihat awan-awan begini, kamu sudah tahu oh ini nanti mau hujan kek atau mau kering kek. Tuhan kasih lihat, ini aku mau datang, ini tandanya. Ini tandanya, kan ada semua. Dari semua itu kita belajar. Ya. Kita belajar benar gak? Ya, kita kan namanya belajar bisa salah. Tetapi kalau kita belajar, ingat ya, karena orang belajar, tidak mungkin dia menjadi bodoh. Semakin hari semakin pintar. Ya tahu? Nah, karena itu saya himbau ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau bagi-bagi itu, ya, jangan malu. Kadang-kadang kita malu ya. Malu karena takut salah.
Tapi kalau kita nggak pernah mulai, ya artinya ada talenta di dalam diri kita, kita enggan membagikannya bagi orang lain. Jangan seperti itu. Talenta apapun yang Tuhan berikan harus disalurkan. Sehingga kita benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu kita harus semakin maju, semakin bertumbuh, semakin disempurnakan, dan semakin peka mendengar suara shofar. Suara shofar, ya, kita akan dengar suara shofar. Ya, dia tanya Tuhan berikanku kepekaan. Jangan suara trompet tetangga, aku bilang shofar lagi lah, itu salah lagi. Artinya Tuhan mau kita bisa membedakan, ini suara dari sorga kah atau suara dari dunia. Suara dari dunia membuat kita gemetar dan ketakutan. Tetapi kalau itu shofar dari sorga, kita juga gemetar tetapi penuh dengan sukacita. Jadi perbedaannya sangat besar. Karena itu maju, jangan pernah mundur. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, jangan pernah mengeluh. Ucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, seperti tertulis, dia sudah disiapin jalannya. Hanya karena kita nggak mengucap syukur, jalannya nggak kelihatan. Akhirnya membabi buta. Nanti kalau udah putus asa, lu jangan sampai jatuh terjerembab. Kan firman Tuhan bilang, orang benar itu bisa jatuh 7 kali, tapi tidak akan terjerembab. Dia jatuh, dia bangun lagi. Ucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang saudara dan saya sembah, Dia adalah Tuhan kita yang baik. Dia adalah Bapa kita. Dan Dia mau kita semua selamat. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.